Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hikmah. Selamat datang di channel Cerita Hikmah, tempat di mana kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup tersaji untuk Anda. Kali ini, kami akan menghadirkan kisah seorang pemuda bernama Wira, yang menikahi wanita siluman ular, tetapi harus berpisah karena diusir oleh warga desa yang ketakutan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Wira. Ia berasal dari keluarga miskin dan hidup sederhana di sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wira bekerja sebagai pemburu. Setiap hari, ia masuk ke dalam hutan untuk berburu hewan liar yang kemudian dijual ke pasar desa. Meski hidup dalam keterbatasan, Wira dikenal sebagai pemuda yang jujur dan pekerja keras. Ia selalu menolak cara-cara licik untuk mendapatkan uang, termasuk ajakan teman-temannya untuk berjudi. Banyak pemuda di desa sering mengajak Wira untuk bermain judi. Mereka berkata bahwa dengan berjudi, ia bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Namun, Wira selalu menolak dengan tegas. Baginya, rezeki harus didapat dengan cara yang halal, bukan dengan menipu atau mengambil hak orang lain. Meskipun sering diejek sebagai pemuda bodoh yang tidak mau memanfaatkan kesempatan, Wira tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Ia lebih memilih berburu di hutan, meskipun hasilnya tak menentu. Suatu sore, saat Wira sedang berburu di dalam hutan, ia tiba-tiba mendengar suara rintihan meminta tolong. Suara itu terdengar lemah, seperti milik seseorang yang sedang kesakitan. Wira yang memiliki hati yang baik segera mencari sumber suara itu. Setelah berjalan beberapa meter, ia melihat seekor ular besar terjepit di bawah batang pohon tumbang. Ular itu tampak lemah dan tidak bisa bergerak. Meskipun sedikit takut, Wira merasa kasihan melihat ular itu. Ia tahu bahwa membiarkan ular itu terjebak sama saja dengan membiarkannya mati perlahan. Dengan penuh keberanian, Wira berusaha mengangkat batang pohon yang menindih tubuh ular tersebut. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya ia berhasil membebaskan ular itu. Ular tersebut menatap Wira seolah ingin mengucapkan terima kasih, lalu perlahan merayap pergi ke dalam hutan. Setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali Wira pergi berburu, ia selalu mendapatkan banyak hasil. Binatang-binatang buruan seakan datang dengan sendirinya ke arah Wira, memudahkan pekerjaannya. Ia pun mulai dikenal di desa sebagai pemburu yang sangat beruntung. Hasil buruan yang melimpah membuat hidupnya mulai berubah. Kini, ia tidak lagi kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa hari setelah kejadian di hutan, Wira mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasinya setiap kali ia berburu. Kadang, ia melihat bayangan seseorang bergerak di antara pepohonan, hingga suatu hari, seorang wanita cantik muncul di hadapannya. Wanita itu memiliki wajah yang sangat memesona dengan rambut panjang hitam, berkilau, dan mata yang indah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sari. Wira dan Sari mulai sering bertemu di dalam hutan. Setiap kali Wira berburu, Sari selalu muncul untuk menemaninya. Mereka mengobrol dan berbagi cerita hingga akhirnya tumbuh perasaan di antara mereka. Wira yang awalnya hanya menganggap Sari sebagai teman, mulai merasakan cinta yang mendalam. Sari pun menunjukkan perhatian yang tulus kepada Wira. Setelah beberapa bulan mengenal Sari, Wira merasa bahwa ia telah menemukan pasangan hidupnya. Ia pun mengungkapkan perasaannya dan melamar Sari untuk menjadi istrinya. Sari tersenyum dan menerima lamaran itu dengan penuh kebahagiaan. Namun, ia memberikan satu syarat agar Wira tidak pernah bertanya tentang asal-usulnya. Wira dan Sari akhirnya menikah. Namun, sebelum pernikahan,
warga desa sempat bertanya dari mana asal Sari. Wira yang tidak ingin menimbulkan kecurigaan berbohong dan mengatakan bahwa istrinya berasal dari desa sebelah. Pernikahan mereka berjalan dengan bahagia. Wira merasa hidupnya menjadi lebih baik, dan ia semakin mencintai Sari setiap harinya. Setelah bertahun-tahun menikah, Sari akhirnya mengandung anak pertama mereka. Wira sangat bahagia dan menantikan kehadiran sang buah hati. Namun, tanpa mereka sadari, kebahagiaan itu akan segera diuji. Saat anak mereka lahir, Wira terkejut karena bayi laki-lakinya memiliki sisik seperti ular di beberapa bagian tubuhnya. Warga desa yang melihat hal itu mulai curiga dan berbisik-bisik di belakang mereka. Rumor pun mulai menyebar bahwa Sari bukan manusia biasa. Kabar bahwa Wira menikahi siluman ular menyebar dengan cepat di desa. Warga mulai merasa takut dan khawatir bahwa keberadaan Sari akan membawa bencana bagi mereka. Mereka berkumpul dan mendatangi rumah Wira untuk meminta penjelasan. Warga desa mengancam akan mengusir Sari jika ia benar-benar siluman. Wira mencoba membela istrinya, namun Sari tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan identitas aslinya. Dengan berat hati, Sari mengakui bahwa ia adalah siluman ular penunggu hutan yang telah jatuh cinta kepada Wira. Karena ketakutan, warga desa memaksa Sari untuk pergi dari desa bersama anaknya. Wira sangat terpukul dengan keputusan itu. Ia mencoba mempertahankan keluarganya, namun Sari tidak ingin membuat Wira dan anak mereka dalam bahaya. Dengan berlinang air mata, Sari pergi meninggalkan desa bersama anak mereka. Wira hanya bisa menatap kepergian istri dan anaknya tanpa bisa berbuat apa-apa. Hatinya hancur, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka tetap selamat. Setelah kehilangan Sari, Wira menjadi pria yang pendiam. Ia tidak lagi seceria dulu dan lebih memilih menghabiskan waktu sendirian. Meskipun banyak wanita yang tertarik padanya, ia menolak untuk menikah lagi. Baginya, cintanya hanya untuk Sari. Setiap kali ia pergi berburu, ia berharap bisa bertemu dengan Sari di dalam hutan seperti dulu. Namun, Sari tidak pernah kembali. Hanya suara desiran angin dan gemerisik dedaunan yang menemaninya. Wira hidup sendiri hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dalam kesendirian, namun hatinya tetap menyimpan cinta abadi untuk Sari dan anak mereka. Hingga napas terakhirnya, ia berharap bisa bertemu kembali dengan keluarganya di kehidupan lain. Setelah kematian Wira, warga desa sering mendengar suara tangisan wanita di tengah hutan. Mereka percaya bahwa itu adalah suara Sari yang meratapi kepergian suaminya. Kisah Wira dan siluman ular pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di desa tersebut. Setelah kepergian Wira, beberapa warga desa mulai merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka sadar bahwa Wira adalah pemuda yang baik, dan ia benar-benar mencintai istrinya meskipun Sari bukan manusia. Namun, ketakutan mereka terhadap hal gaib telah membuat mereka mengambil keputusan yang kejam. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Sari dan anaknya telah pergi, dan Wira menjalani hidupnya dalam kesepian hingga akhir hayatnya. Sejak perpisahan Wira dan Sari, desa itu tidak lagi seharmonis dulu. Para pemburu mulai mengeluhkan bahwa hutan menjadi semakin sepi. Hewan buruan yang dulu melimpah tiba-tiba menghilang. Banyak di antara mereka yang percaya bahwa ini adalah akibat dari kepergian Sari, sang penjaga hutan. Mereka mulai percaya bahwa selama ini Sarilah yang telah memberikan keberkahan bagi desa mereka. Beberapa tahun setelah kepergian Sari, ada beberapa warga desa yang mengaku pernah melihat sosok ular putih besar di dalam hutan. Ular itu sering muncul di sekitar tempat Wira dulu berburu. Ada juga yang mengatakan bahwa ular itu selalu muncul saat bulan purnama
seolah-olah sedang menunggu seseorang. Warga percaya bahwa itu adalah Sari yang masih merindukan Wira meskipun mereka telah terpisah. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib anak Wira setelah pergi bersama ibunya. Beberapa orang desa berspekulasi bahwa anak itu mungkin tumbuh menjadi manusia setengah ular, memiliki kekuatan mistis seperti ibunya. Namun, tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya lagi. Yang pasti, darah Wira masih mengalir di dunia ini, membawa kisahnya ke masa depan. Suatu malam, seorang tetua desa bermimpi didatangi oleh Wira. Dalam mimpi itu, Wira tampak tersenyum, berdiri di pinggir hutan dengan Sari di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap desa dengan penuh kehangatan sebelum perlahan menghilang bersama istrinya. Keesokan harinya, tetua desa menceritakan mimpinya kepada warga, dan mereka pun percaya bahwa Wira akhirnya telah bersatu kembali dengan Sari di alam lain. Sejak saat itu, warga desa mulai sering mendoakan arwah Wira agar tenang di alam sana. Mereka juga berharap agar Sari dan anaknya hidup dengan damai di tempat mereka berada. Beberapa orang bahkan meletakkan bunga di pinggiran hutan sebagai bentuk penghormatan kepada siluman ular yang pernah mencintai manusia dengan tulus. Kisah Wira dan Sari akhirnya menjadi pelajaran bagi warga desa. Mereka belajar untuk tidak lagi mengusir seseorang hanya karena berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak memandang rupa atau asal-usul, dan bahwa ketakutan yang tidak berdasar hanya akan membawa penyesalan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Sari, warga desa mulai menjaga hutan dengan lebih baik. Mereka tidak lagi menebang pohon sembarangan atau berburu secara berlebihan. Mereka percaya bahwa hutan itu bukan sekadar tempat berburu, tetapi juga rumah bagi makhluk lain yang tidak mereka pahami. Seiring berjalannya waktu, kisah Wira dan Sari diceritakan turun-temurun. Anak-anak di desa tumbuh dengan mendengar legenda ini, dan mereka pun percaya bahwa cinta sejati dapat melewati batas dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah mitos. Namun, bagi warga desa, ini adalah kenyataan yang pernah terjadi di masa lalu. Banyak yang percaya bahwa cinta Wira dan Sari tetap hidup, meskipun mereka telah lama pergi. Hingga kini, jika seseorang berjalan ke dalam hutan desa itu saat bulan purnama, mereka mungkin akan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin itu hanyalah angin malam, atau mungkin itu adalah jejak dari cinta abadi antara seorang manusia dan siluman ular yang tak pernah benar-benar berakhir.